Sampai akhirnya aku diceritain juga kalau Nita itu ngejual HP-nya ke orang yang namanya. Ya, ini pertama kali aku menyebutkan pelakunya. Sampai aku ngeh bahwa HP-ku hilang itu sekitar 30 menit aja. Aku harus bersyukur karena akun yang lain itu tidak diambil sama dia karena itu adalah uang orang. Hey. Halo guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe biar aku makin semangat ngasih info buat kalian. Oke, kali ini aku mau sharing tentang kejadian aku kehilangan HP dan juga isi m-banking aku secara lebih lengkapnya. Sebenarnya aku udah share ya di TikTok aku ataupun di Instagram aku, tapi di sini di YouTube bisa lebih lama dan aku bisa nge-share ke kalian lebih lengkapnya alur dari awal sampai akhir pencurian HP ku. Walaupun nggak bisa dibilang sepenuhnya pencurian karena awalnya itu adalah ketinggalan ya. Oke guys, jadi gini, di tanggal 11 Mei 2026 kemarin, itu aku lagi foto di salah satu foto box yang ada di Grand Pramuka Square. Nah, habis foto, aku kan langsung facial tuh. Pas lagi facial, aku tuh sebenarnya nggak ngeh tuh sama HP-ku. Jadi aku langsung facial, pertama aku udah di facial duluan. Nah, pas aku lagi mau DNA Salmon, aku kan mikir, sambil nunggu di anestesi, aku mau main HP. Pas lagi nyari HP-ku, Kok nggak ada HP kantorku? Di mana tuh HP? aku cek dong di salah satu aplikasiku namanya Live 360. Itu aku cek lokasi HP-ku di mana dan ternyata HP-ku sudah tidak ada di tempat. Udah jauh, padahal bedanya dari aku meninggalkan HP-ku sampai aku ngeh bahwa HP-ku hilang itu sekitar 30 menit aja. Tapi kok sudah ada di daerah Johar Baru? Bingung nggak tuh? Habis itu aku nggak percaya dong kalau HP-ku tuh udah jauh banget dan aku minta tolong sama salah satu pegawai dari tempat facialku itu untuk ngecek apakah HP-ku masih ada di foto box tersebut atau enggak. Ternyata emang udah nggak ada dan emang udah jauh. Ya saat itu juga aku langsung datang ke lokasi di mana HP aku berada, di mana HP aku hilang. Dan ya memang sih suasana di sana agak-agak menyeramkan ya. Dan habis dari sana aku nggak berani nanya orang-orang. Jujur aku sempat mencurigai satu orang karena ada orang pas aku berdiri di sana itu kayak gerak-geriknya memang mencurigakan gitu, kayak ngeliatin akunya kayak kayaknya nih orang yang kehilangan HP tadi deh, kayak gitu loh guys. Tapi aku nggak bisa berasumsi bahwa dia uh, yang ngambil atau dia ikut campur tangan gitu kan. Cuman aku agak curiga aja. And then aku langsung balik badan ke kantor polisi. Habis itu aku melaporkan kejadiannya. Dan aku mau bilang makasih banget. Pokoknya di Polsek Cempaka Putih itu langsung ngebantu. Nggak pakai laporan kepolisian dulu. Polisi penyidiknya itu langsung turun datang ke Mall Green Pramuka Square untuk minta CCTV yang ada di sana. Nggak nyampe sehari, jadi hari itu juga, malam itu juga, udah langsung dapat CCTV-nya, dapat pelakunya, tapi memang mukanya belum jelas. And then aku coba juga untuk ngechat si tenan photobox karena di sana itu yang punya CCTV di photoboxnya itu adalah yang punya tenan, yang punya photoboxnya. Namanya itu Selfie Time ya kalau nggak salah. Terus aku ngechat dong selfie time-nya, halo kak, aku mau minta CCTV-nya segala macam. Aku kirimkan laporan kepolisian yang akhirnya malam itu aku bikin kan setelah dari tempat. Aku kirimkan ke mereka dan minta mereka untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan akhirnya mereka langsung mengirimkan bukti CCTV-nya saat itu juga dan mereka bilang, "Yap, benar HP-ku diambil oleh para pelaku-pelaku ini." Nah, kesalahan pertama yang aku lakukan saat itu adalah aku tidak langsung ke Grapari untuk ngeblokir kartu aku. Bodoh. Aku masih berharap itu kalau HP-ku akan balik beserta dengan isi-isinya. Jadi aku tidak memblokir dan bahkan email juga nggak aku logout langsung dari sana ya kan, nggak aku ubah PIN-nya. Jadi masih berharap bahwa HP itu balik, masih berharap bahwa yang ngambil itu adalah orang baik ya kan, dengan positive thinking-nya aku. Nah, jam 3 pagi tanggal 12 itu aku lihat notifikasi, itu jamnya orang tidur ya. Aku lihat notifikasi kalau isi dari HP-ku itu sudah pada diambil. Jadi pelakunya itu mencoba untuk mengganti password yang ada di sana, mengganti password link aja dan juga password mandiri ya. Jadi minta kode OTP dan akhirnya mereka bertransaksi pakai Kris
menggunakan banking aku yang ada di sana, link aja juga pakai Kris, dan total kerugian aku, total uang yang diambil dari HP ku adalah sekitar 7,5 juta. Beserta dengan nilai HP-nya waktu baru tuh 18 juta. Jadi total kerugianku adalah sekitar 25 juta. Jadi akhirnya tanggal 12 pagi, aku langsung ke Grapari dengan paniknya aku karena ada email notifikasi pergantian OTP. Dan ya untungnya WhatsApp aku nggak sempet dipakai untuk nge-scam orang lain, nggak sempet nipu orang lain. Karena malam itu juga waktu HP aku hilang, aku langsung bikin status WhatsApp lewat laptop aku yang masih login akun WhatsApp aku. Aku bilang kalau HP aku diambil orang dan mohon jangan membalas chat siapapun. Yap, mungkin gara-gara itu juga jadi pelakunya panik. Ngelihat status WhatsApp aku, kok bisa aku nulis status WhatsApp, akhirnya WhatsApp aku akunnya dihapus. Tapi ternyata pas aku udah ganti kartu yang baru dengan nomor yang lama, aku masih bisa menggunakan WhatsAppku sebelumnya karena udah aku backup di Drive and also di iCloud aku. Hari itu juga di tanggal 12 sebenarnya aku udah dapat langsung foto muka pelakunya. Dan aku tapi nggak langsung posting, aku coba kasih peringatan, aku kasih reminder buat mereka di story Instagram aku, sama ngeposting juga untuk mereka berbaik hati ya kan, mengembalikan HP aku, karena aku kalau mereka nggak ngembaliin, aku akan ngeposting muka mereka. Jadi aku masih menunggu itikat baik dari pelaku-pelakunya ini. Aku sempat posting juga, alhamdulillah akun aku yang lain gak diambil. Kalian mau tahu? Pelakunya ngechat aku di siang hari, bilang aku harus bersyukur karena akun yang lain itu tidak diambil sama dia karena itu adalah uang orang. Hey, kalau misalnya kamu nggak tega sama orang lain, harusnya jangan dari awal diambil isi-isinya. Sebenarnya saat aku nggak ngeposting muka pelakunya, itu di belakang aku koordinasi juga sama pihak kepolisian. Karena dari pihak kepolisian bilang nggak usah diposting dulu, jangan diposting gitu. Karena mereka mau bergerak lewat belakang. And yap, terakhir kali aku dapet info itu orangnya ternyata udah kabur, udah nggak ada di rumahnya. Jadi aku pikir ngapain lagi aku nge-keep, toh dia juga udah kabur kan. Kalau misalnya aku nggak menge-up kasus ini atau memviralkan kasus ini, ya orangnya makin nggak bisa ketangkep, orang udah kabur nggak ada di rumahnya. Akhirnya aku memutuskan untuk posting mukanya, posting CCTV-nya di sosial mediaku, di Instagram aku, Berliana Arlisa, dan TikTok aku. Dan boom, ternyata videonya viral dan sampai masuk ke beberapa TV. Bahkan sampai diundang ke Lapor Pak untuk menceritakan kejadian kronologi kehilangan HP-ku dan isi-isinya ini. Nama pelakunya siapa? Nita dan Novi. Nita itu yang hamil, Novi itu yang ibu baju merah yang punya anak. Dan kabarnya Novi ini kabur ke kota lain, Nita juga kabur ke Lewiliang ya kalau nggak salah. Dan yap, akhirnya setelah beberapa hari pencarian, Nita ketangkep tapi Novinya nggak ketangkep. And then aku datang ke Polda untuk membuat laporan berita acara. Dan aku ketemu juga sama Nitanya. Jadi pertama kali aku masuk, lucu nih ya. Pertama kali aku masuk ke ruangannya, itu aku langsung ngeliat Nita. Oh oke, Nita di situ kan. Terus aku duduk dong, ada cowok ya kan, lumayan besar badannya. Dia duduk di kursi pak polisinya dan dia disuruh geser dong si cowok itu. Aku duduk segala macam, aku laporan gitu kan. Aku buat laporan berita acara. Nggak lama, udah lumayan lama. Terus polisi baru bilang, ini orang yang beli HP kamu terakhir kali. Jadi selama itu aku nggak tahu ternyata orang yang duduk di sebelah aku itu adalah orang yang ngebeli HP aku paling terakhir, yaitu namanya Ajat. Sempat ngobrol dikit sama Ajat, tapi aku lebih banyak ngobrolnya sama si Nita ini. Aku tanya kayak kenapa harus ngambil dan kenapa harus jual. Ya dia bilang buat kebutuhan karena dia mau melahirkan, dia butuh buat anak, dia menjual. Ya tapi itu bukan sebagai alasan dia bisa mencuri HP aku ya guys. And then dia bercerita, gue nggak tahu itu sebenarnya bener apa enggak. Jadi dia cerita waktu kejadian hilangnya HP ku dan waktu video itu viral, katanya Novi ini udah kabur duluan ke suatu kota. Tapi Nita tuh nggak dikasih tahu. Jadi Nita itu dihianati. Nita tuh ditinggal sama si Novi ini buat keluar kota. Kasihan juga ya sebenarnya. Ya
Jadi selang sehari, si Nita tuh nanya, "Novi kemana? Ini videonya viral." Terus orang-orang pada bilang, "Lah Novi kan udah kabur duluan kemarin." Jadi selang sehari, si Nita tuh nanya, "Novi kemana? Ini videonya viral." Terus orang-orang pada bilang, "Lah Novi kan udah kabur duluan kemarin." Nitanya baru tahu ya kan. Akhirnya Nita memutuskan untuk kabur juga karena dia bingung kan. Sebenarnya dia mau menyerahkan diri ke aku karena aku udah tulis di sosial media aku masih memberikan itikat baik buat kalian mengembalikan HP beserta juga isinya. Tapi karena Nita katanya kondisinya lagi hamil, hormon, dia nangis-nangis lah ke aku gitu kan. Dia kondisinya hamil dan hormonnya itu ketakutan, akhirnya dia memilih untuk kabur dibandingkan untuk menyerahkan diri. Nah, selama dia kabur, katanya dia komunikasi nih sama si Novi, Bu Novi. Dia komunikasi, dia bilang ke Bu Novi, ayo menyerahkan diri aja gitu. Karena dihasut sama temennya Nita ya gitu, bilang, lu mending menyerahin diri deh karena korbannya ini baik loh, dia mau ngasih kesempatan kok buat lo. Gue yakin kalau lo datang dengan itikat baik, korbannya ini pasti bakal maafin lo gitu. Nah Nita kan terbujuk lah sama temennya itu. Dia mau menyerahkan diri, tapi dia nggak mau sendiri, maunya sama Bu Novi. Bu Novinya di chat, lo tahu apa katanya? Lo aja yang nyerahin diri, kan lo yang paling dicari, gue enggak. Jujur shock banget ngedenger cerita itu, walaupun memang itu bener sih. Jadi dari story-story aku, karena si Nita ini residivis, walaupun residivis narkoba, tapi dia punya histori pernah maling di suatu konser, tapi berujung dengan damai. Makanya waktu itu aku lebih sering nge-upnya tentang si Nita ini. Si Novi ini belum punya jejak kasus kriminal. Nah, sekarang udah punya jejak kriminal deh Bu Novi. Nita ini juga cerita kalau ternyata suaminya Bu Novi itu sebenarnya sudah bilang, oh nggak apa-apa nih gue ganti aja sejumlah uang yang kerugian gue lah gitu. Jadi HP sama totalnya sekitar 25 juta, dia udah mau ganti nih katanya suaminya Bu Novi. Tapi Bu Novinya ini ternyata nggak mau karena katanya nggak suka ngelihat muka aku, katanya nyebelin. Jadi dia tidak mau mengganti kerugian itu dan tidak mau damai. Sampai akhirnya aku diceritain juga kalau Nita itu ngejual HP-nya ke orang yang namanya Oyat. Ya, ini pertama kali aku menyebutkan pelakunya. Jadi dia cerita dia ngejual yang namanya Oyat. Oyat ini punya atasan namanya Odan ya kan. Nggak tahu sebenarnya Odan itu punya sangkut pautnya apa enggak sama kasusku, tapi yang jelas dia menjualnya ke Oyat seharga 2 juta rupiah. Dia bagi dua tuh sama Nita. Jadi dia bagi dua tuh sama Novi dan akhirnya Nita dapat 1 juta, Novi dapat 1 juta dan HP-nya diserahkan ke Oyat, ya kan? Habis itu Oyat ngejual ke yang namanya M. Rizky. Kenapa gue bisa tahu Oyat ini ngejual ke M. Rizky? Ya alurnya mundur. Jadi gue maju, habis itu nyari alur mundur. Nah, waktu yang pembeli tadi terakhir namanya Ojat. Ojat itu beli dari seller Shopee. Seller Shopee itu beli dari teknisi HP. Teknisi HP belinya dari M. Rizky. Sampai sekarang yang belum ketangkep itu adalah M. Rizky dan juga Oyat. Jadi kita nggak tahu apakah di tengah-tengah antara Oyat dan M. Rizky itu ada Odan atau tidak. Dengar-dengar info dari teman-teman aku dengan intel-intel. Dengar-dengar info dari teman-teman aku yang mungkin tinggal di dengar-dengar info dari teman-teman aku, ya mereka ini si para penadahnya ini memang lagi naik daun ya kan, anak-anak muda lagi naik daun dan mereka memang bandar, nggak cuman bandar HP aja, tapi bandar narko. And yap, sampai detik ini, sampai detik dimana aku posting video ini, pelaku-pelaku penadah-penadahnya ini belum ada yang ketangkep, padahal sebenarnya namanya udah jelas, alamatnya juga udah ada, informasinya udah ada, cuman gue nggak tahu sih sebenarnya kenapa nggak ketangkep. Dan lebih gongnya, dan lo tahu si M. Rizky ini ada juga namanya di tengah-tengah kasusnya influencer yang HP-nya tuh diambil orang dan isinya juga diambil, namanya Ragil. Dan lo tahu si M. Rizky ini ada juga di kasus influencer yang HP-nya dicopet dan isi embengnya juga diambil. Jadi sebenarnya gue yakin kalau misalnya lo kehilangan HP dan sampai isinya iCloud lo diambil, M-banking lo diambil, pay letter lo diambil,
apa e-wallet lo diambil, gue yakin sebenarnya penadahnya atau yang ngebobol isi HP lo nggak akan jauh-jauh. Itu aja orangnya. Sebagai warga Indonesia berdoa aja, semoga penadahnya ini ketangkap, semoga orang yang pinter IT untuk ngebobol isi HP ini bisa cepat ketangkap, karena gue nggak jamin kalau lo nggak akan jadi korban selanjutnya. Selama pelaku ini masih berkeliaran dan belum masuk penjara, kalian harus hati-hati, bisa jadi kalian korban selanjutnya. Sekian kronologi kehilangan HP ku dan juga isi bankingnya. Kalau lo ada pertanyaan, tinggal tulis di kolom komentar ya guys.